Enak itu, nangis di atas. Dari pergi sampai sebelum landing kayaknya nangis isinya. Tuhan, pokoknya terserah lu aja deh. Udah lu gue ngomongnya. Terserah lu aja lah, mau dibawa kemana. Ini pesawat udah di atas, kagak mungkin balik lagi ke Indonesia. Soalnya kumaha dirimu lah mau bawa aku kemana. Aku mah dek pasrah wae ayeuna mah. Iya mah. Jadi mau nikah. Jadi mah. Balik atuh. Ngehit bah anak orang udah kayak gitu lu hilang. Gimana sih ini di mana? Di Hong Kong. Di Hong Kong mana? Hong Kong mah. Hong Kong apa Hong Kong? Hong Kong. Pulang. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Kembali lagi di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Holly. Dan tentunya banyak banget nih inspirasi yang bisa kita tangkap, kita raih ya dari pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Saya cuman yang menyerap ilmu nih dari banyak orang-orang dan kita semua nih. Dan hari ini ada seorang anak muda. Saya bilangnya pemuda luar biasa. Kakaknya anak muda, ya, atau mentornya anak muda. Karena beliau seorang trainer. Dia juga punya satu konsep yang luar biasa. Nanti kita akan nanya apa konsepnya, gitu ya. Kang Hari Firmansyah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fansnya Kang Hari mana? Fansnya Kang Furqan mana? Instagramnya 440.000 followers. Aduh, biasa dan aja itu per seminggu yang lalu. Gak tahu sekarang udah mungkin 500.000 atau kayak gimana ya. Kang Hari saya ngefans banget sama Kang Hari nih. Karena waktu saya nyetir mobil, saya tuh suka nyetel MKFM gitu ya. Terus saya selalu gitu. Kok ini bagus banget. Terus saya pernah juga lihat video-video viral Kang Hari, di mana yang semenitan itu yang ngomongin tentang emosi. Kalau Anda emosi, ibu hati-hati nanti anaknya gini-gini. Iya. Wow, saya bilang ini it's so amazing gitu loh. Makasih banyak dan luar biasa, sangat humble orangnya. Saya awalnya takut gitu kalau nge-WA ini kayaknya, ternyata cepet dibales. Dan beliau bilang, siap nanti saya akan luangkan waktunya. Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, terima kasih. Hatur nuhun Kang. Ternyata rumah kita tuh deketan. Rumah kita deketan, cuman ya itulah. Ini aktif di medsos, saya di medsos. Jadi kita ketemuan offline-nya baru pertama kali di sini. Kang, kenalan dulu dong sama Kang Hari itu siapa sih? Oke. Saya? Karena Anda terkenalnya di corporate bukan? Iya. Oke, teman-teman semuanya, sapaannya apaan kalau biasanya? Sahabat setia. Keren banget. Ini emang saya amazed banget sama nama Setia itu, betapa orang tua ngasih nama itu doa benar. Sampai pekerjaannya, sampai kegiatannya, aktivitas yang kemudian nanti berhadiah juga dunia dan akhiratnya. Itu dari Setia. Sapaannya aja udah setia ya, sahabat setia ya. Sahabat setia. Asik ya, sahabat setia ya. Asik banget. Asik banget. Kayak yang udah disengaja gitu sama orang tua gitu ya, nanti lu kayak sahabat setia ya gitu ya. Di konsep Kang. Di konsep banget orang tua. Jadi teman-teman sahabat setia dimanapun Anda berada yang lagi dengerin podcast ini, saya Hari Firmansyah. Orang bilang Kang Hari biasanya manggilnya. Kang Hari ya. Happy banget bisa ketemu sama Kang Setia hari ini. Alhamdulillah. Sama AA happy banget ketemu sama hari ini. Been a while, udah agak lama banget ngelihat Kang Furqan yang lagi ngebukain pintu mobil terus ngomongin apa itu tentang jodoh, terus gila nih viewersnya kok banyak banget gitu kan. Abis dari situ karena Kang Hari banyak ke corporate terus lagi hanya memantau anak-anak muda yang dari tahun 2011 udah jadi teman belajar bareng, partner belajar bareng. Di luar itu ya ke corporate. Dan sekarang kalau ketemu sama AA gitu ya, panggilannya AA kan? Kang Furqan aja nggak enak. AA itu cuma untuk orang-orang terdekat. Oke. Sama Kang Furqan gitu siap, itu happy pisan. Itu bahagia banget. Alhamdulillah. Gitu. Saya nulis buku High Class Response, disebutnya juga High Class Response Designer. Kenapa? High Class itu brand sendiri berarti? Iya, itu brand sendiri. Kenapa High Class Response Designer? Karena kita mendesainkan High Class Response buat orang-orang yang ikutan training kita. Kayak gitu. Ini training ya? Ada training ya? Iya, ini ada trainingnya. Baru dibuka untuk publik semenjak COVID lah. Oke, gitu. Biasanya private hanya untuk yang di corporate. Gimana si insan di perusahaan itu
sedinamis apapun perusahaannya punya ketentuan-ketentuan baru, aturan baru. Biasanya kan employee agak berat sama yang kayak begituan. Betul. Kenapa gue Tuhan? Nah mereka jadi setelah high class response itu mereka bisa memberikan respons yang terbaiknya, dinamikanya kayak gimana, kejadiannya oke, nggak oke, disenengin apa kagak disenengin. Para employee itu any kind of level gitu, mereka bisa kasih best Respon response yang mereka bagus. punya. Gitu. Kok bisa brother. Kang? Kok bisa? Apa awal mula Akang buat? Atau jangan dulu gitu deh, langsung aja. Kang Hari, aktivitas apa saja, usia berapa? Wah itu loncat. Apakah masih lajang mungkin karena Anda postur tubuhnya seperti masih 30 tahunan iya, ya? karena ini ketutup ya, benar-benar nggak kelihatan kalau gue. Yes, sekarang aktivitas ngajar. Aktivitas ngajar, training, ya. training ya. Terus ada perusahaan namanya High Performa yang nge-support high class response. Nanti insya Allah tanggal 22 September ini kita akan jadi High Class Response Institute. Oke, Didoakan berubah ya, teman-temannya amin. setia, Sukses sahabat belajar setia ya. tolong doakan. Terus lagi kegiatan itu dari satu corporate instansi ke instansi, institusi ke institusi, lantas sekarang ke online. Ke online. Usia ini pertanyaannya multi layer sebenarnya, nggak boleh. Oh nggak boleh, maaf Pak. Nggak Maaf, boleh. Pak, maaf, Pak. Usia saya lahir 87. 87. 78. Oh 87, enggak 78 ya. 1978, so sekarang 42 tahun. 42. Tapi wajahnya 35-an gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekeningnya nanti. Rekening. Nama rekeningnya. Iya. Kang, ngomongin 10 tahun bedanya sama Kang Furqan tapi prestasinya langit dan bumi. Aku wajahnya tua. So saya hari ini harus banyak nanya-nanya sama Kang Furqan Jangan, ini podcastnya Kang. bisa sampai ada di posisi ini. Kang, saya ini harus saya nyetir ini kalau enggak gawat. Kang Hari dari kecil sampai sekarang memang passionnya di public speaking atau di training, dunia training, atau sebenarnya sejarah kecil lah sebentar beberapa menit Kang. Masa kecil saya, sahabat setia, deket sama tempat kita ambil podcast sekarang ini. Happy, bahagia banget, dicukupi sama orang tua pelayaran dan juga punya bisnis. Oh, gede dong berarti, orang kaya dong. Orang kaya, amin. Sampai tahun 97 kita punya krisis. Oke. Tahun 97 kan ada Krismon ya. Jadi Kang Hari di usia berapa waktu itu? itu lagi mejehna, lagi lucu-lucunya, lagi SMA. Oh SMA. Jadi harusnya SMA kelas 2 tapi pada saat itu lagi harusnya SMA kelas 3 tapi pada saat itu kelas 2 karena dulu di boarding school kan, jadi sekolahnya 4 tahun. Ada 4 tahun. Nah, terus dari boarding school di Solo minta pindah ke Bandung aja karena ngelihat ini kenapa ya garasi kok makin lama makin lowong gitu. Ada 2 garasi panjang tuh Kang Furqan di rumah dekat sini. Tengah-tengahnya rumah kita, garasinya panjang-panjang dan isinya penuh. Tapi semenjak pulang dari pesantren kok makin lama makin kosong ya. Barang-barangnya. Barang mobilnya makin nggak ada. Dan di rumah juga sama, makin kosong. Mama kan nyewain peralatan pesta. Dulu kosong itu kalau hari Sabtu, hari Ahad kosong karena banyak yang pesta, banyak yang party nikahan. Tapi ini mah kenapa hari-hari ini kok jadi pada kosong gitu? Kemana itu yang namanya apalah itu ya? Orang tua nggak ngasih tahu. Orang tua nggak mungkin nggak ngasih tahu sih, agak repot dia. Nggak ngasih tahu tuh nggak intens karena sayanya jauh. Oh ada jauh ya. Oke, tapi sebetulnya kalau pas lagi pulang saya berusaha nangkep itu kayaknya ada something gitu ya. Dan ketika dikonfirmasi iya ada begini begitu, si papa lagi begini begitu, ketipu dan lain sebagainya. Dan berat ya, itu ya? Berat. Saya minta pindah ke Bandung. Dulu saya bilang nggak betah di pesantren. Padahal lagi betah banget. Dulu saya SMA 5 cuma masuk pas orientasi, terus harus ke pesantren. Terus di pesantren saya bilang nggak betah lah, gue pengen ke Bandung lagi. Tapi kan nggak mungkin ke negeri. Iya. Jadi saya masuk ke swasta, saya disubsidi di situ. Jadi siswa subsidi, siswa yang dibiayain. Yang tadinya kita harga mahal, apa langsungnya subsidi. Subsidi dan yang ngangkot, terus lagi ya sama lah kayak yang lainnya, cuma bedanya barangkali kalau teman-teman yang ngedengerin nggak pernah disubsidi, saya SMA-nya disubsidi. Mau ujian UN nggak bisa karena belum bayaran. Allah. Jadi kan ada subsidi, ada bayaran, ada apa gitu. Saya belum bayaran. Separah itu ya. Bahkan sampai adik yang paling bungsu. Saya anak pertama, 4 bersaudara, adik yang paling bungsu masih ngalamin itu. So tahun 2007,
Lama banget ya. Ya 10 tahun. 10 tahun itu, jadi 10 tahun itu darkest 10 tahun hour. terberat. Tapi paling disyukuri. Kuliah nggak? Alhamdulillahnya kuliah tapi sambil jualan. Jurusan apa kamu? Jadi dulu tuh masuk ke sosiologi UI. Iya. Tapi pas sosiologi UI mikir, gila gue mau ngapain ya di sosiologi ya? Apaan gitu, belum kepikir sosiologi bakalan ngapain, padahal itu jiwa banget tuh sebetulnya. Terus daftar lagi, yang kedua sekarang tuh apa namanya, SMBPTN. Iya. Yang kedua masuk ke HI Unpad. Oke. Tapi karena pada saat itu lagi ada di Kanada, Kang Harinya. Jadi nggak boleh. Kenapa? Ada apa? Karena nyari beasiswa supaya bisa kuliah. Taunya bukan beasiswa, itu mah pertukaran pemuda. Tapi udah keterima, apa boleh buat? Ya, berapa jadi bulan di sana? Setahun. Oh, setahun. Indonesia, fase Kanada kurang lebih setahun. Jadi 9 bulan itu full. Dulu mah orientasinya 2 bulan, 3 bulan Setelah setengah. lulus SMA itu. Harusnya kuliah. Iya, kesana dulu. Kesana dulu. Harusnya anak-anak kuliah, tapi kalau Kang Hari setelah lulus SMA. Jadi dapat hadiah lah, dapat hiburan dari Allah kayaknya. Dikasih itu ke Kanada. Tadinya pengen cari beasiswa buat kuliah. Ada lihat di pikiran rakyat, ada tes pertukaran Indonesia Kanada. Nggak taunya ikutan tes sama anak 300 mahasiswa ITB, Unpad dan lain sebagainya yang keren-keren, lolos. Padahal anak lulusan SMA. Kenapa lolos? Karena soal-soal bahasa Inggrisnya diambil dari SMBTN, dari persiapan, dari bank soal. Ya gimana kagak lolos? Persis banget, 100%. Persis. Wah, itu mah untung banget. Masya Allah. Jadi ada ya yang kayak gitu ya ternyata ya, keuntungan itu. Jadi kebayang gak sih sahabat setia, ternyata ada loh keberuntungan kayak gitu. Bayangin aja, anak terbaik ITB, anak terbaik Unpad, anak terbaik Manata, terbaik Unpar, kalah semuanya. Emang berapa yang diambil? Yang diambil itu saat saya itu ke Kanada aja 4. Cuman 4. Ranking 1 sampai 4 ya. Terus ke Jepangnya 2, ke Australinya 2 apa 1 gitu. Jadi kurang lebih 7 orang yang diambil. So proud of you, keren banget ya. Allah Maha Baik. Iya, Allah Maha Baik itu ngasih hiburan. Setahun di sana banyak belajar banyak hal yang di situ first touch dengan self development. Jadi di Kanada itu kita cuma dikasih buku, guidebook gitu. Iya. Terus ini tinggal sama host parent. Iya. Ini tempat kerjaan kamu yang udah kamu pilih dari beberapa, silahkan dipilih. Udah kayak gitu kita ketemuan seminggu sekali. Sepanjang 1 minggu itu kita cuma ngikutin buku aja. Ada misalkan mindset itu kayak iceberg gitu, apa yang kamu dapetin. Itu buku itu kalau sekarang Kang Haddad itu buku coaching semuanya. Self coaching itu first touch sama self development, dan kayaknya jatuh cinta banget sama self development dari situ. Gitu. Karena emang dipaksa untuk baca dulu awalnya. Dipaksa untuk ngelakuin semuanya sesuatu. Sama, bukunya itu. Semuanya sama, experiential learning book namanya. Jadi sebelum kita zaman experiential learning book, bayangin aja tahun 99-2000, sahabat setia belum lahir kayaknya pada saat itu kan. Udahlah kalau lahir. Udah ya kalau lahir ya. Berarti saya 88. Kang Furkon, sahabat Kang Furkon yang lagi ngedengerin mungkin belum lahir. Benar. Betul. Pun kalau sudah lahir berarti teman-teman ini produksi orang tua yang stres karena lagi zamannya krisis. 97 dibuat, 98 lahir. Pelarian itu orang tua. Terus kan akhirnya pulang dari sana kuliah di UI. Pulang dari sana stres karena culture shock gitu. Hidup tuh indahan di program ya. Di program kan dibiayai segala macam. Iya, bener. Sekarang gue harus kembali ke kenyataan hidup lagi. Pada saat itu Kang Hari udah di Telkom. Tahun pertama di Telkom. Maksudnya kuliah? Sebelum ke Kanada kuliah. Itu tahun pertama di Telkom University. Telkom University dulu STMB. Iya. Buatannya Pak Cacu ya. Sama Pak Garuda. Nah, setahun STMB terus daftar lagi kan SMBPTN itu, terus masuk tuh ke HI, tapi Kang Hari lagi di Kanada pada saat itu, jadi nggak bisa HI menerima lu anak siapa gitu. Semester 1 udah mau cuti, mana saha gitu ya. Nggak bisa kita kan di situ, padahal HI itu juga itu darah banget itu di HI itu. Iya benar. Gitu. Sampai akhirnya kuliahnya di mana jadinya? Kuliahnya di Telkom. Selesai alhamdulillah dengan predikat terlama. Kirain terbaik atau cuma gitu. Selesai ambil jurusan manajemen apa? Telekomunikasi. Manajemen telekomunikasi dan manajemen bisnis dan telekomunikasi. Iya. Kapan Akang jadi seorang trainer? Ketika dulu kan karena kuliah harus survive, kita jualan.
apa aja dijual. Karena orang tua udah nggak bisa. Orang tua pada saat itu udah kasihan lah kalau kita minta. Ada beasiswa bisa kuliah, kagak ada beasiswa lu numpang sama tetangga untuk naik mobilnya sampai ke kampus gitu. Bersyukur banget ada 3 orang yang kuliahnya sama sekomplek itu dan tukeran aja terus bareng. Saya numpang aja terus. Jadi dari kapan semenjak jadi trainer itu kapan ya? Jadi ketika kuliah harus jualan kan, harus nyablon, terus harus apa aja? Jualan apa aja? Apa aja dijualan? Dijualin. Palu gada. Ngebuat bendera partai, ngebuat kaos, ngejualin wayang-wayangan sampai ke Australia, terus lagi apa aja lah pokoknya dijual dan selalu ada yang kayak begitu tuh. Selalu aja dicukupkan itu. Kok ada lagi, gitu ya. Tapi kan kita nggak mikirin terus gue gimana dong. Yang penting besok butuh apa ada gitu. Itu mikirnya. Nah, ketika tahun 2006 saya diminta sama abang ngakunya abang bisnis, diminta, Ri, boleh dong lu ke Hong Kong. Ngapain Kang? Ya lu lihatlah calon network kita di sana. Jadi saya ikutan bisnis network marketing. Oke. Tiansi. Oke. Sorry disebutin namanya ya. Tiansi. Oke. Dan tahun 2006 itu saya ke Hong Kong. Posisi bintang 7 pada saat itu. Bintang 7 bintang bagus loh. Ya udah lumayan. Gede dong. Udah lumayan. Penghasilan tuh udah terus ada gitu dan. Kok bisa banyak Kang? Karena tuh? Anda orang yang enggak, maksudnya cepet banget ke bintang 7. Enggak juga, dari tahun berapa ya, kita ngerintisnya beberapa tahun. Itu tuh puncak-puncaknya tuh 2006. 2006 puncaknya ke Hong Kong. Ke Hong Kong, diminta ke Hong Kong. Pada saat itu saya nggak punya duit banget. Karena untuk Tiens, bonus Tiens kan dipakai untuk balik lagi. Betul. Terus lagi kalau bilang orang tua butuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi untuk keluarga, untuk segala macam gitu. Jadi nol. Nggak punya duit. Saya bilang ke Hong Kong, tapi kan kita tahu kita bisnis lagi low banget nih Kang. Aku bilang gitu. Iya tapi gue ngerti lah lu pasti punya harapan di sana gede. Tapi kan gue nggak punya duit. Nanti duit dari gue beres, dia bilang. Tiket dari gue. Oh ya udah kalau gratis mau apa boleh gue. Kan? Berangkat hari Selasa malam. Berangkat hari Selasa malam jadi nyampe Rabu subuh di Hong Kong. Selasa malam itu di bandara itu akang saya bilang, Ri ini duit cuma ada 2.500.000. Sorry. Dan ini teh belum didolarin, jadi masih rupiah. Disegel kertasnya, isi amplopnya. Terus gue bilang, aduh Kang, 2.500.000. Bisa apa? Semalam aja 800.000 Kang. Hong Kong itu udah sekamar berlima. Udah apa tuh namanya kalau di kita? Ya hotel-hotel buat travelers gitu. Bukan melati lagi, backpacker banget. Itu backpacker langsa itu mah. Itu 800.000 Kang. Ya gue mah yakin lah lo survive. Dan mana kumaha. Gue survive. Tapi karena tiket sudah dibeli, paspor juga. Karena kita kan visa on arrival kan, kita nggak mikirin visa. Betul. Jadi mau nggak mau ya udah nggak mikirin visa, pergi aja. Di atas usia berapa itu Kang Hari? Itu berarti tahun berapa ya? 96 itu ya. 27 ya. 27. Belum nikah? Belum nikah. Belum nikah. Siap. 28 lah ya. Iya. Kalau nggak salah hitung sendiri lah ya. Oke. Nah jadi pada saat itu masuk pesawat, gue tuh udah deg-degan banget. Kang Furkon udah kalut lah. Padahal paspor semuanya aman. Terus di atas pesawat, alhamdulillah dapat row yang saya sendiri duduknya. Karena itu pesawat murah ya, lagi promosi, dapat row yang sendiri. Enak itu, nangis di atas. Dari pergi sampai sebelum landing kayaknya nangis isinya. Karena kecewa banget sama diri, kecewa sama kenapa bokap gue gagal, kenapa keluarga saya kayak begini, kenapa saya nggak bisa sama kayak orang yang lain gitu, padahal kayaknya kemampuan kok ada, mau kursus nggak bisa, mau nggak punya PC, nggak punya kendaraan untuk ke kampus, kenapa aku harus begini, Tuhan, protes sama Tuhan. Nangis selama perjalanan. Nangis sampai satu titik saya minta sama Tuhan kayak gini, gue debat nih Tuhan pokoknya terserah lu aja deh, udah lu gue ngomongnya. Terserah lu aja lah, mau dibawa kemana, ini pesawat udah di atas, kagak mungkin balik lagi ke Indonesia. Soalnya kumaha dirimu lah mau bawa aku kemana, aku mah dek pasrah wae mah. Udah capek hidup kayak gini terus, naik di bisnis sedikit, rugi yang lain. Dari Tiens dapat gede, bisnis bendera partai jeblok, nggak dibayar. Wah terus kayak gitu bisnisnya. Saya bilang gue lelah banget Tuhan. Ini juga nyampe di Hong Kong 2.500.000, nggak tahu dipakai hidup di mana, nyampe subuh.
belum ada money changer dan lain sebagainya. Udahlah, lelah. Udah doa kayak gitu, saya doa penutupnya kayak gini. Kalau engkau ada di ars, di atas langit, jarak kita kagak jauh-jauh banget Tuhan. Gue 30.000 di atas permukaan laut, engkau di ars, ya lebih deket lah dibanding aku di darat. Iya. Jadi gimana engkau aja, lep aja tidur di situ. Bangun ketika sudah landing agak ngegebek gitu ya, bebep gitu. Pas ngeliat, wah ini udah Hong Kong nih, parah gue di Hong Kong. Udah kagak kebaca soalnya tulisannya kan. Iya. And then habis kayak gitu, keluar orang-orang foto-foto keluar. Oh itu kan bandara one of the best in the world. Yes. Ininya Cathay Pacific kan. Iya betul, bagus. Orang-orang pada foto-foto, aku mau gegebegan gue makan apa kagak gitu ya, udah lapar kerebek dan lain sebagainya. Nyari yang halal gimana? Kalau ada yang halal duitnya juga kagak ada, masih rupiah, belum ada money changer buka dan lain sebagainya. Akhirnya saya keluar setelah sholat subuh dari bandara, jam 6:30 gitulah, apa jam 7-an. Nggak taunya di luar udah ada yang nungguin, udah ada kakak-kakak, teteh, mbak, blondie, pirang rambutnya, terus pakai nama, papa nama Hari Firmansyah, Mr. Hari Firmansyah. Gue bilang, nama gue nih, hey this is my name, where you come from? Oh ini Mas Hari toh, bukan memiliki Mas Hari loh. Kok gue bilang kok bahasa Jawa sih Mbak? Kulo saking Jember. Kok pirang? Gue bilang kulitnya putih kok pirang? Bleaching gagal kemarin. Di bleaching gagal coy. Itu namanya Mbak Lastri. Iya. Salah satu orang yang mengubah hidup saya juga. Jadi dari pertemuan sama Mbak Lastri di situ ternyata saya nggak dibiarin kelaparan, nggak dibiarin sengsara, nggak dibiarin gimana. Stay di Hong Kong sampai acara hari Ahad. Dari hari Rabu kan ke hari Ahad itu berapa? 800.000. Iya. Ternyata dibayarin. Oh, emang suruhannya abang tadi? Enggak, bukan network kita, bukan dari jaringan kita. Gimana dia tahu? Ada namanya Bu Atin yang dari Bandung nyeritain ini hari mau ke Hong Kong, please diurusin. Saya nggak minta sama Bu Atin untuk diurusin, tapi itu diurusin. Itu luar biasa banget. Dan memang kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, orang Hong Kongers, Taiwaners, terus teman-teman sana tuh kalau ada seseorang yang datang itu tuh kompak luar biasa, diurusin. Gotong royong banget ya. Dan hari Ahad selesai, Kang, saya aman di situ, happy banget. Saya bilang sama Bu Atin, nelfon sengaja, Manyai panggilannya, Manyai. Ini hari bilang apa? Ini terima kasih sama Manyai, sama teman-teman di sini. Bahkan aku ngebayar pun sedikit pun nggak boleh. Gue kan tiap malam galau, geleduk $800 nih, $800. Isukan yakin gitu orang kan. Pas mau keluar, Kang Hari mau kemana? Gue bilang, gue nemuin mes murah banget. Nggak ada mes di sini, ada mes. Maksudnya masjid, masjid Afghanistan, teman-teman Afghanistan, jamaah tablik ngumpul. Gue dapet mes nih gini, nggak usah Kang Hari di sini dibayarin. Aduh, coba kakak ngomong dari kemarin, gue bisa tidur enak kan. Ini udah 4 hari gue gedebak dijajanin dikit, mikir gue bayar hotelku mana. Oke, hari Ahad beres, saya nelfon Manyai, saya bilang, Manyai apa yang bisa saya lakukan untuk say thank you sama mereka. Mereka udah baik banget. Terus dia bilang Selasa saya udah harus pulang karena tiket hari Selasa. Di opennya cuma habis Selasa. Kata Manyai, Ri, tolong ngajarin lah mereka public speaking. Aku bilang ngajarin public speaking mah gue doyan banget. Masalahnya gue Selasa balik Manyai. Kan liburnya cuma hari Minggu nih para teman-teman buruh migran. Apa namanya sekarang? BMI itu. Ya migrant workers ya. Kan hari Minggu Manyai. Ya udahlah stay lagi lah di sana, kan Hari juga nggak punya agenda di Indonesia. Emang sih nggak punya agenda, nganggur. Ya udah sambil ngembangin jaringan Tiansi di sana. Wah bener nih, gue bilang Tiansi Manyai itu gede, buatnya itu gede banget di Hong Kong. Tapi gimana ya Manyai? Udah nggak usah gimana-gimana. Sampai hari Selasa depan dibiayain semua sama teman-teman. Aduh, kalau kayak gitu seneng ya di luar negeri seminggu lagi kan. Kalau masalah tiket mah gampang, tinggal diperpanjang. Karena bisa diperpanjang nggak bisa diperpendek tiket itu. Iya betul. Maka seminggu lagi lah di sana terkumpullah 400 orang yang ikutan training saya pertama kali tentang motivasi dan public speaking. 400 orang, bayarnya $10 satu orang. Dan saya nggak ngarep banget dibayar karena mereka kan harus sewa tempat, mereka kan harus ini harus itu. Makanya udah saya ngasih aja all out, saya kasih di sekolah. Berapa lama 2 jam. trainingnya? 2 jam aja. 2 jam aja. Nunggunya 1 minggu.
Dibayarnya $10. Oh iya kan hari Minggu kan. Iya. $10 itu sahabat setia itu jadi gini, kalau bakwan bala-bala di Hong Kong itu $7. Oh. Jadi training saya pertama kali harganya itu cuman 1,5 bala-bala. Lu pikirin. 1,5 kan bala-bala. Kali 400. Iya. Tapi kan nggak pengen 400 dibayar. bala-bala lah. 400 bala-bala. Dikirain kan bala-balanya udah di store ke sekolah. Iya. Nggak taunya bala-balanya dikasihin ke kita. Kang Hari, ini ada uang $4.400 Hong Kong. 4.400.000 sekian. Dulu kan 1.100. 4.400.000 sekian. Ini buat Kang Hari. Cuma bilang, jangan, ini kan buat bayar tempat. Oh, tempat udah tadi dipakai. Udah ada iuran sebelum ini. Ini mah iuran baru lagi untuk Kang Hari aja training. Wow. Di Indonesia 2 juta dulu. Iya. Di bisnis TNS pun gitu ya. Bintang 7 itu kan harus ke Jakarta dulu, harus ngebina dulu, harus apa dulu. Hei, ini 4 juta 2 jam, asik banget. Baru ngomong asik banget, itu si orang bilang lagi, Mbak Kutik, Mbak Rihana, bisa nggak 1 kali lagi ngisiin training buat kami? Seneng anak-anak di sini ngeliat Kang Hari. Kayaknya materi tadi tuh jadi gampang banget diingat. Waduh, sebentar saya cek jadwal dulu. Padahal jadwal naon, handphone aja gua dibeliin di sana. Handphone nggak punya, bro. Oh, handphone nggak punya? Handphone nggak punya, dibeliin sama orang sana. Jadi ada Masya mami Allah, TKW tertua di Hong Kong ngelihat saya pakai handphone, tapi handphone yang Siemens, terus merah, terus bentuknya jorok banget, terus kalau bersuara itu, itu nggak banget itu sama, nggak banget. Dia beliin handphone Nokia, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak orang-orang baik di sekitar Kang banyak Hari, orang baik. Nah, abis kayak gitu, ya telepon lah, cari jadwalnya, lihat jadwalnya. Oh iya, oke, bisa. Tapi gimana ya, kan ini masih minggu depan. Kang Hari, ini uang 4.400, ini uang buat hotel. Ini uang buat jajan, ditambahin jajan dan makan semingguan. Masya Allah. Sekali makan itu 45 sampai $50 Hong Kong. Sehari 150 dikali 7, ini uangnya. Ini untuk hotel, ini untuk jajan, ini untuk 4.400 yang Kang Hari tadi trainingin. Jadi nunggu seminggu lagi untuk ngisi lagi. Nunggu seminggu lagi. Oh, party guys. Wow. Oke, dan abis itu ngisi lagi, abis itu diminta lagi. Tapi kan harus 1 bulan kan berarti di sana. Dan pada saat itu ada telepon dari Bandung 0262, oh Indonesia nih 22, Bandung 756 Ciwastra. Bener tuh? Iya. Bener kan? Iya, Ciwastra. Diangkat. Iya mah. Aja di mau nikah. Jadi mah. Balik atuh. Ngehit bah anak orang udah kayak gitu lu hilang. Gimana sih ini di mana? Di Hong Kong. Di Hong Kong mana? Hong Kong mah. Hong Kong apa Hong Kong? Hong Kong. Pulang. Sebelum pulang, saya dikumpulin lagi tuh sama kakak-kakak yang migran Indonesia itu, pahlawan devisa. Kang Hari, ini ada duit dari anak-anak, $15.000 Hong Kong. Masya Allah. Tolong Kang Hari pakai sekolah di sana. Sisanya terserah mau dipakai apa. Tapi ikutin kursus di sana dan please balik lagi. Tahun berapa itu, Kang? Itu 2006 akhir, 2006. November. Nikah itu Januari. Dari ke hancur berat sampai akhirnya bisa ada ini ya. Hancur berat itu jadi di situ, itu tuh titik balik. Titik balik. Titik baliknya kalau kita runut sama doa di pesawat yang doa mengancam itu. Iya. Doa mengancam. Di titik 0, di titik pasrah. Tuhan, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue udah bosen ya Allah. Gue udah gak berdaya. Tedaya tuh upaya. La haulanya barangkali kena itu. Ini Allah ngeliat. Serius banget lu la haulanya berasa. Dulu la haula lu sok bisa. Sombong. Sekarang diginiin ngerasa lo ya la haulanya beneran. 1 dibagi 0 itu infinite. Abis dari situ ikutan Pak Ari Ginanjar. Ikutan Pak Tung Desem Waringin. Yang murah-murah ya coy. Trainingnya. Mahal lah. Tung Desem mahal. Ada yang murahnya, ada yang murahnya. Ada yang sesi 500 ribuan. Oh iya, sorry gitu. Pak. Yang murah-murah, beli CD Pak Tung dihabisin semuanya. Sisanya dipakai akad nikah. Masya Allah. Menikah, baru inget janji pas nikah. Aduh, gue harus balik di Hong Kong. Ini baru nikahin seminggu gimana ya? Baru nikah seminggu, aktivitas belum lancar kan. Udah harus ditinggalin lagi. Gimana ya? Tapi saya memang persiapkan sama istri buat paspor ya. Oke, buat paspor ya kita Allahu a'lam pokoknya buat paspor aja. Sebelum nikah itu, sebelum buku nikah jadi, paspor udah jadi duluan. Wih, mantap. Gaya kan? Iya. Barangkali bisa ditambahkan di materi Anda. Iya, siap. Buat dulu paspor, baru akta nikah. Akta nikah gitu. Jadi abis itu nikah cuman bisa dapat bonus dari Tien, sisa
cuma bisa beli tiket one way. Masih bisa one way tiketnya. Berdua. Oh, berdua. Kalau saya kan tiketnya udah dari Hong Kong. Oke. Istri nggak punya tiket Oke. dong. Cuma dapat satu tiket. Satu tiket. Oke. Jadi yang penting pergi aja. Pergi aja. Pulang mau ke Mangke. Ke Mangke. Di Hong Kong kita ke Hong Kong kita nggak bawa duit lagi. Tapi kan udah pengalaman. Dulu juga ke Budi gue survive. Iya benar. Orang-orang sana mah baik-baik. Tapi kita bawa buku. Saya bawa buku kompilasi training-training di Indonesia. Ada dari Pak Tung Desmoringin, ada dari Pak Hari Utomo, ada dari mana. Jadi saya resumekan itu, mudah-mudahan yang punya ilmunya ridho karena tanpa izin. Hebat, kreatif banget Anda, Pak. Kepepet, Pak. Oh, kepepet ya. Jadi di bawah buku itu, terus saya bilang sama teman-teman besoknya. Jadi hari Jumat kita nyampe, hari Sabtu, hari Ahad nyampe di situ. Saya udah main ke Victoria Park. Terus, gue punya buku nih. Kalau mau ikutan training gue nanti, kan 2 bulan udah dipatok sama mereka. Ke hari 8 kali pertemuan ya. Wow. Gitu ya, 8 kali pertemuan. Oke, siap. Kalau mau ikutan ini, kalau beli bukunya di atas $300, lo gak usah bayar lagi. Kan sekali bayar $10 kan? Iya. Lo gak harus lagi. Kalau 8 itu kan 80. Iya. Ini $300, ini bebas. Tapi ini kita nggak cuma jual $300, terserah Anda mau berapa aja. Tapi kalau makin tinggi, nanti kita bisa ngobrol. Terus Dibeli $1.000 sama buruh migran. Ada satu orang beli buku $1.000, itu $1.100.000 coy, bukunya. Fotokopian. cuma satu. Satu. Oh, cuma satu. Satu. Karena kita ketemuannya di Victoria Park. Kenapa nggak difotokopi aja jadi banyak? Oh maaf, bukunya bawanya banyak. Oh, Bawa bukunya banyak, tapi yang kejual pada saat itu cuma satu. oke, paham. Itu hari Jumat sore, istri udah mulai geleng-geleng. Gue nikahin siapa? Edan gitu cenanya. 1.000. Gue tahu itu fotokopinya kapan di Indonesia. Kenapa jadi $1.100.000 gitu? Gue juga yang nerimanya kaget. Kenapa $1.100.000 ya? Ternyata pada saat itu saya lagi menerapkan ilmu marketing revolutionnya Pak Tung. Selling skillsnya Pak Tung. Udah kayak gitu, besoknya kita training pertama $10 mereka masuk lagi, kita lesehan trainingnya, ada 300 orang. Terus saya bilang, oke, ini ada buku saya bawa, kita training cuma $10 satu kali pertemuan. Tapi kalau misalkan Anda mau beli buku ini, harganya $300. After training saya, nanti kita buat kelas kecil lagi, khusus ya buat yang beli buku. Masya Allah, sahabat setia, yang beli 200 orang. Kurang dong. Kita bawanya ya kurang, tapi jadinya kita bisa perbanyak di sana. Oh iya. Yang beli 200 orang itu tuh jadi terkumpul 60.000. Pada saat itu bukunya pun belum ada. 60.000 PO jadinya. Beberapa. Zaman banget tacananya PO. Zaman dulu belum ada PO. Iya tapi PO. Bener. Iya kan, maksudnya harus difotokopi dulu. Iya, harus difotokopi dulu. Dan nyari fotokopian di Hong Kong itu kan unik banget, harus ke pasar, harus kemana gitu ya. Dan sekali fotokopi teh mahal banget gitu ya. Sampai kita beli printernya untuk ngeprint sesuatu. Amazing. Masya Allah. Jadi di situ titik balik dari asalnya punya utang, jadi nggak punya utang, terus jadi bisa hidup berdua, terus hidup berdua pulang pergi ke luar negeri gitu ya. Sering banget jadinya ke Hong Kong. Iya, jadi sering ke Hong Kong. Kurang lebih kalau di tahun itu tuh 1 tahun, kalau dipadatkan itu 6 bulan lah kita stay-nya di Hong Kong sama istri. Kan kayak honeymoon dong. Padahal kita tinggalnya di homestay. Kalau homestay mah bagus ya. Kita tinggalnya itu di shelter, tempat penampungan para TKW yang nggak punya paspor, yang nggak punya visa. Mereka lesbi, mereka jualan pil koplo. Kita tinggalnya di shelter itu. Why? Karena saya nggak tahu panitia ngasihnya di mana. Tolong carikan yang murah karena kos kita nggak mungkin kan 800.000 semalam. Ya. Jadi kita dicarikan yang $300 seminggu. Dan itu tuh di situ. Ada lagi yang lebih murah $250. Tapi kamar-kamar ada kan? Kamar ada, tapi yang para TKW yang yang tadi itu tinggalnya di ruangan gede. Kamar itu cuma kamar saya. Oh, sama kamar sebelah. Aduh. Sisanya mereka risbang. Wah, jadi istri itu pas masuk ke ruangan itu astagfirullahaladzim. Tenang. Barijeng saya juga astagfirullahaladzim. Udah kaget, saya nggak ngerti. Ternyata di Hong Kong ada sisi gelap TKW seperti itu. Tapi di situ justru terasah. 2 bulan itu kita jadi ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka semuanya. Jadi dari mana ikhlas respon itu, Kang? Dari kehidupan saya di darkest hour itu. Gitu. Dari gimana
ngadepin kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, tapi hasilnya jadi bagus. Dan temannya ada di mana, hentakannya ada di mana? Ada di satu tujuan, one life purpose dibagi 0. 1 dibagi 0. Jadi kalau kita udah pasrah, Tuhan di mana sih jodoh gue? Gue udah kurang ikhtiar kayak gimana? Udah memperbagus diri kayak gimana? Tahajud udah, qiyamul lail siang malam. Qiyamul lail siang malam ya. Udah sodako, udah segala macam. Tapi di mana jodohnya? Barangkali yang perlu ditambahkan adalah kepasrahannya. Luar biasa. Nanti kita akan tanya lagi lebih banyak lagi sama Kang Hari setelah jeda berikut ini. Luar biasa banget. Ini sesi pertama yang sangat menegangkan. Ini sampai tim saya aja tadi melongo. Saya aja sama melongo gitu ya. Teman-teman juga mungkin semuanya melongo karena begitu luar biasa perjalanan hidup yang roller coaster kehidupan ya. Roller coaster kehidupan yang luar biasa dengan ujian yang dari mulai dari mulai kecil dengan ujian seperti itu, pernah kaya terus jatuh, terus juga naik lagi, jatuh lagi sampai nekat dan yang lain. Banyak banget kayaknya keajaiban yang hadir di hidupnya Kang Hari gitu. Sampai akhirnya tadi ada namanya high class response. Jadi itu jadi konsep yang akhirnya jadi training ya. Trainingnya Kang Hari. Kang Hari ini banyak juga teman-teman yang mungkin sama misalnya tentang jodoh nih gitu. Wah gua nih udah ikut kelas jodoh, udah ikut pelatihan-pelatihan, udah memantaskan diri ya tadi gitu, udah baca buku, udah memantaskan diri. Mana jodohnya gitu loh. Sampai mungkin ada di titik kepasrahan, enggak kepasrahan ya, di titik terendah dan ya tadi mungkin sampai kalau Kang Hari tadi di pesawat, Tuhan kenapa aku gitu? Why me? Kata Allah, why not gitu. Nah, gimana Kang menanggapi orang-orang yang mungkin jadi hopeless? Oke. Baik. Hopeless itu kan hopeless, ketiadaan harapan. Kalau pasrah harapannya tetap besar, tapi gimana Allah? Beda di situ. Salah satu bentuk dari depresi itu adalah ketika kita punya keinginan tapi kita nggak punya tenaga untuk itu. Itu udah masuk ke sesi yang depresi. Gitu. Tapi apakah ketika depresi kita sudah pasrah? Belum tentu. Ketika depresi kita pasrah belum tentu. Belum tentu. Betul. Ada yang udah depresi tapi masih begundal aja gitu sama Tuhan. Betul. Berasa jika orang bisa. Kayaknya gue bisa menunjukkan sisi terbaikku yang ini gitu. Padahal kalau ditarik sedikit aja lagi itu jadi level 0 gitu ya. Jadi kalau kata Pak Ari zero mind process. Yes, zero mind process. Itu udah jadi titik balik yang amazing banget. Dan itu butuh latihan. Beda tipis ya antara depresi sama kepasrahan. Ada orang yang depresi tapi masih misalkan nggak mau berserah diri. Ngoyo ya. Pasrah itu kan berserah diri, gitu. Pasrah itu berserah diri. Tapi kita juga optimal ngasih ikhtiarnya optimal. Namun kepasrahannya itu total. Berserah diri. Kita pasrahnya kagak total. Bingung banget sih sama COVID ini. Gimana Tuhan? Jawabannya udah jelas atuh. Siapa yang bersabar, yang selalu mengembalikan itu kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti akan Allah tunjukkan jalannya, menjadi orang-orang yang ditunjukkan jalannya, ditunjuki jalannya. Tapi kita nggak sabar, kita kurang menyerahkan diri kita sama Allah. Jodoh kurang lebih sama, karena jodoh itu kan bagian dari bahagia, sedih, keberuntungan atau ketidakberuntungan yang kita rasakan di awalnya, padahal itu akan jadi keberuntungan pada ujungnya. Sama, itu dinamika hidup. Dan gak ada senjata yang jauh lebih hebat dibanding sabar. Gitu. Biasanya kita gak sabar. Yang ngebuat ego kita muncul itu kan kita gak sabar. Pengennya tuh cepat. Di mana. Di mana-mana ada. Tapi barangkali tunggu momennya, tetap pantaskan yang terbaik. La haula lillahi ta'ala. Udah kayak gitu. Tapi yang penting tuh adalah zeronya. Jadi kalau konsepnya HCR sendiri gimana Kang? High class respon yang harus kita lakukan atau ilmu apa nih yang bisa kita terapkan nih? Ya, jadi di pertama banget, setiap kejadian itu is just kejadian aja. Hasilnya selalu tergantung respons yang kita berikan. Jadi kejadian di luar. Kejadian itu kejadian aja. Gue udah optimis nih, Ikhwan. Gue udah optimis nih, dapat ilmu dari Kang Furqon sedemikian rupa. Kerjaan udah ada. Kayaknya yang ini bakalan berhasil. Setelah 3 kali gue ditolak, padahal sudah khitbah dan kayaknya bakalan oke. Yang keempat kayaknya dan. Ternyata ditolak lagi.
itu kan gemesin. Itu tuh gitu. Nah, itu kejadian. Kejadian itu gak ada hubungannya sama hasil. Iya, betul. Hasil itu selalu tergantung respons yang kita berikan. Terus kalau udah 4 kali gagal gimana? Responnya jadi naik apa jadi turun? Responnya tetap harus naik dong. Ada caranya. Ada 5 level of response. Jadi basic, 5 expected, level of response. basic, expected, desired, wow sampai unbelievable. High class response itu 2, wow dan unbelievable. Wow dan unbelievable. Di set up sama kita gimana supaya apapun kejadiannya hasilnya itu selalu tetap optimal. Responnya harus optimal, di set up, di design. Tapi desain itu kagak akan pernah jadi kan. Ngedesain respons yang wow itu gak akan pernah jadi kalau kita belum beres sama diri sendiri. Beresin dulu sama diri sendiri. Caranya? Taken off. Langkah pertama untuk ngedeliver high class response, sahabat setia, itu adalah dengan taken off. Ngambil jeda. Oke. Ambil jeda dulu. Kalau misalkan sekarang saya marah, saya bete, saya kesel, saya benci, terus apa salahnya sih dengan merasa kayak gitu? Perasaan itu kan sah-sah aja datang ke kita. Iya, betul. Justru perasaan itu lagi ngasih sinyal, ada sesuatu yang kita harapkan, tapi nggak sesuai kejadiannya dengan apa yang kita harapkan. Expectation doesn't meet dengan expectation not meet ke realisasi. Ke experience. Experience. Jadi ekspektasi kita nggak sesuai dengan experience yang kita alamin. Terus kalau gue marah, ini kan rasa yang dikasih sama Tuhan, ini kenapa tidak gitu? Terus apa sih sebetulnya pesan yang dibawa sama si marah itu? Oh ternyata aku tuh kecewa, aku sudah mengoptimasi diriku sedemikian rupa, tapi dan kayaknya dia bakalan oke, tapi di ujung keluarganya nggak oke, dan aku tuh kecewa untuk itu. Terus apa yang ingin dikatakan oleh kecewa itu? Oh berarti saya harus lebih bisa ngomong ke calon orang tua, ke calon mertua. Saya harus lebih bisa meyakinkan orang. Saya harus lebih bisa membuat diri saya itu tercapture baik. Penting gak sih Kang Furkon untuk misalkan aku udah punya nih insight yang baik, tapi dedegan dekil gitu. Dedegan understand, penampakan itu masih dekil. Performance physical appearance-nya masih nyebelin gitu. Iya. Makan di depan mertua. Kan, lu punya ilmu sehebat apapun kalau first sight-nya udah gak enak, first impression-nya udah gak enak. Ini beneran nih anak gue digedein 20 tahun, anak gue cewek satu-satunya mau dikasihin ke orang yang model kayak gini. Iya. Kayak gitu. Nah, bener. Jadi lupa tadi di mana? Oke, yang itu ada pesan apa? Oh ternyata saya harus memperbaiki first impression saya di hadapan orang-orang. Dan si marah itu gak cuma jadi marah doang. Kalau marah itu dipahami sama kita bahwa dia itu sinyal ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Terus gimana? Ya dideketin dong kenyataannya jadi harapannya ke kenyataan itu. Dengan cara apa? Memperbaiki diri. Itu yang kita bilang take and off. Ngambil jeda dulu sejenak. Karena kalau ada kejadian ditolak padahal ceweknya udah mau, bokapnya kayaknya nggak mau. Terus kita mau bilang apa? Anjay gitu kan? Enggak, ditangkap gue nanti ya kan? Oke. Terus kita mau bilang apa? Gitu kan? Mau marah-marah? Kan enggak. Iya benar. Memperbaiki lagi diri sendiri. Nah memperbaiki diri sendiri itu butuh waktu jeda. Karena kalau ada kejadian yang kita langsung tampolin kayak gitu, kita marah-marah, itu namanya kejadiannya responnya reaktif. Respons yang bagus itu not reaktif tapi proaktif. Dengan sedikit bertanya, Tuhan, Allah mau ngasih apa ya dengan ini? Ada apa ini ya di balik ini ya? Jadi sebelum kita making relationship with others, we got to making relationship with inner self dulu. Making relationship dulu sama yang atas. Terus diperbaiki relationshipnya. Karena Tuhan juga barangkali ngeliat, lu ngajak ngobrol diri sendiri aja gak pernah lu. Nanti udah married lu kagak ngajak ngobrol pasangan lu stres. Ya jangan gitu-gitu juga kali, itu anak manusia. Maka sering-sering self talk, sering-sering bangun spiritual talk with God, dengan Allah. Entah kenapa ya, saya ngelihat orang yang sering kayak begitu, pancaran sinar wajahnya itu beda. Jadi kalau misalkan ada 1,000 jomblo, di sini ada 1,000 jomblo yang high quality, di sini ada 1,000 jomblo yang high quality, tetap yang sering self talk, ngomong, terus lagi intrapersonalnya bagus, kok interpersonalnya itu kinclong ya? They don't even worried about di mana ya jodoh gue ya? Ini sinyal, ini
pancaran sinyal udah nyala dari tadi nih, tapi kok kayaknya nggak gue Nggak ada lihat yang ya nangkep nih gelagatnya, frekuensi. kayaknya frekuensinya kok gak ada yang nangkep. Mereka nggak lagi khawatir itu. Yang mereka khawatirkan adalah ketika mereka takut kehilangan komunikasi kepada diri sendirinya dan pencipta dirinya. Masya Allah. Ini so tau banget sih ngomongin jodoh. Maaf ya teman-teman. Kan Mumpung di depan ada high class respon dong. Jadi kalau saya sesat, saya langsung dibenerin sama yang gurunya. Bener. Artinya Kang, nggak ada kejadian sebenarnya yang negatif sebenarnya. Nggak ada. Karena semuanya kalau kita respon positif pasti bakal jadi bagus buat diri kita. Yes. Sebenarnya kalau ada hadisnya yang bilang sungguh indah perkara mukmin gitu ya, bahwa ketika dia diberikan ujian dia bersabar, dia dapetin pahala. Ketika dia bersyukur dengan kelebihan, dengan kemudahan, dia juga dapat pahala. Jadi dua-duanya itu mungkin high class response tuh maksudnya itu ya Kang. Betul. Dasarnya itu, dudukannya itu. Nggak ada kejadian yang buruk. Meskipun kejadian itu adalah Anda ngerasa Anda punya pasangan yang salah. Wow, menarik lagi nih. Punya pasangan yang salah. Jangan diganti. Punya pasangan yang salah setelah kita menikah. Iya, jangan diganti. Jangan diganti. Karena Jangan diganti. hampir cerai. Jangan Karena diganti. salah ini dia perokok, dia suka selingkuh, dia jangan diganti. Kang. Jangan kita pikirin dulu. Oh, nanti. dipikirin Kita dulu. take off dulu. Taken off dulu. Kita assess dulu value kita Iya. apa. Kita assess value dia apa. Apa pesan yang disampaikan oleh perasaan kesal kita. Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Akhirnya tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Kita nggak bisa ngubah orang yang ngerokok jadi nggak ngerokok. Kita nggak bisa ngubah orang yang tadinya suka selingkuh jadi setia. Kecuali dia punya nama setia dari awalnya. Asik. Kita nggak bisa ngubah. Yang kita bisa ubah itu apa? Diri sendiri. Dan udah banyak ribuan cerita bagaimana kesabaran mengubah orang lain. Tapi Kang Ari, aku nggak bisa sabar terus. Aku nggak bisa semenderita ini. Itu masalah lo. Maksudnya kayak gini. Maksudnya kayak gini. Allah tuh ngasih ujian macam-macam pasti kan. Dan pasti Allah udah ngelihat nih. Tadi malam kita baru live. Gak mungkin ujian buat kelas 6 SD dikasih soal integral gitu. Iya. Tangan kayak gitu-gitu itu kan itu urusan SMP. Gak mungkin. Ya pasti persamaan sederhana lah. Betul. Anak kelas 6 SD mah. Terus kenapa kita dapat ujian kayak begitu? Ya karena kita dipandang sudah bisa. Kita sudah dipandang sudah kelasnya. Maka nikmati ujian itu, respons dengan respons yang terbaik, banyak-banyak berbicara sama Allah dan minta sama Allah, ya Allah ini harus kayak gimana? Saya nggak tahu jawaban yang tadi. Nggak boleh ganti Kang. Saya belum berpengalaman untuk yang kayak begitu. Tetapi barangkali masih banyak yang bisa explore sebelum banyak keputusan. cara yang lain yang bisa kita selesaikan, bukan nggak harus selalu exitnya seperti itu saja gitu. Nggak harus exitnya jalan keluar. Tapi kadang gitu. Kang, orang ini kan kita tuh sebenarnya gini, yang paling susah adalah berdamai dengan diri sendiri sepertinya Kang, karena kita bisa lah ngomong sama orang lain ini itu, sabar kamu. Kadang kesabaran ke diri sendiri susah. Susah. Ketika kita ngomong misalnya, ya kamu harus wise ya, kitanya aja nggak wise. Kamu harus jangan marah, kitanya juga marah. Artinya gimana sih Kang? Menurut saya tahulah bahwa ini high class response. Iya betul, itu akhlak gitu kan. Tapi cakep ini akhlak. Susahnya adalah kita di dalam diri kita nih masih ada nafsu. Yang akhirnya ya wajar dong gue marah. Nggak sabar nggak apa-apa dong. Dan itu adalah cara gue untuk mengungkapkan, daripada nanti gue stres, gue ini dan gue berhak untuk ini, gue akhirnya nyalain ini lagi. Gimana sih Kang supaya kita bisa apalagi misal gini Kang, kasus-kasus yang lainnya. Aku tuh kayak gini, aku pemarah karena ibuku. Karena aku salah asuh. Akhirnya waduh itu perih. dan banyak kalau ngomongin itu terlalu banyak yang bisa kita salahkan Kang. Oh ayahnya yang nggak benar, ibunya yang nggak benar gitu ya. Atau adiknya lah, kakaknya gitu. Hampir semuanya bisa kita salahkan. Gimana tuh Kang? Oke. Sebelum ngerespon itu ada pemaknaan. Jadi kita memaknai dulu sesuatu baru kita jadi punya respon tertentu. Tergantung makna yang kita kasih. Karena kejadian tadi kan sifatnya netral. Tergantung kita memaknainya. Nanti dari situ kita jadi bakalan punya respon terhadap kejadian tersebut. Tapi pemaknaan, sahabat setia, itu nggak muncul tiba-tiba. Pemaknaan itu muncul karena pemahaman. Betul. Jadi kalau kita punya pemahaman tertentu, maka kita jadi punya pemaknaan tertentu. Kalau kita punya pemaknaan tertentu, maka kita jadi punya respon yang tertentu juga. Betul. By the way, kalau kita pengen punya respon yang bagus, berarti kita harus punya pemahaman yang bagus.
Di mana pemahaman itu datang? Pemahaman datang itu kalau kita collect knowledge, kalau kita ngumpulin pengetahuan, kalau kita belajar, maka si pemahaman itu akan muncul. Nah, kalau misalkan kita nggak belajar, jadinya asumsi. Ngelihat sesuatu, istri gue tuh kayaknya memang diberikan oleh Tuhan untuk menguji gue. Itu asumsi apa lu pelajari beneran itu? Bisa jadi itu benar tapi bisa jadi juga asumsi. Dan kalau asumsi itu inna ba'da dzanni ismun. Kalau kebanyakan asumsi, kebanyakan dzan, itu sebagian besar dari dzan adalah dosa. Kebayang, kita nih banyak banget ngerespon karena asumsi, bukan karena belanja data. Jadi gimana caranya supaya saya bisa benar-benar bilang ini bukan karena siapa-siapa, ini karena saya. Orang tua saya memang barangkali nggak sempurna mengasuh saya, tapi saya seharusnya bisa belajar dari ketika orang tua saya ngelepas saya di usia kampus kah, di usia SMA kah, kalau udah nggak bareng lagi. Tapi di situ saya udah mulai belajar. Sayanya yang kurang belajar. Nggak ada urusannya sama pola asuh yang dulu. Mohon maaf, bukannya bentrok atau apa tuh namanya antagonis dengan luka salah asuh ya. Cuma 100% hidup kita ada di tangan kita, guys. Setuju banget. 100% hidup kita ada di tangan kita sendiri. Orang tua kita tuh nggak sempurna. Gila lu, zaman dulu mana ada parenting. Terus kita mau nyalain orang tua kita karena pernah ikut parenting, nggak pernah ada. Bener. Justru kekurangan orang tua kita jadi bahan pembelajaran kita. Tapi kita barangkali kurang ilmu untuk itu, dan sederhananya, aku tuh selalu pengen marah-marah karena resolusi konflikku terbatas di usia 10 tahun. Jadi anak 10 tahun kan kalau lagi marah tuh marah-marah atau lempar gitu ya. Resolusi konfliknya itu cuma di situ doang gitu. Karena orang tuaku gak ngajarin aku untuk bicara. Ini lu aja sekarang bicara plus deh. Kayak gitu kan. So 100% hidup kita ada di tangan kita. Tapi 100% hidup kita ada di tangan kita itu kalau kita belajar. Kalau kita gak belajar, kita biasanya nyimpen hidup kita tuh 10% di sini, 20% di sini, 30% di sini. Kitanya megang apa? Nggak megang. Jadi kalau ada apa-apa terjadi sama kita, nyalain orang. Kita bilang ini karena dia, ini karena itu, ini karena gue bangkrut tahun 97, karena si papa percaya anting ke batur. Ini karena, dan nggak ada kendali yang kita pegang, tanggung jawab, dan akhirnya kita nggak pernah learning something. Wow, ini menarik. High class respon tuh 100% hidup kita di tangan kita kan. 100% hidup kita di tangan kita. Termasuk ketika Anda memutuskan Anda akan menikahi siapa, tetap 100% hidupmu di tangan dirimu sendiri. Kebahagiaan ada di tangan diri sendiri. Gitu. Kang Hari, apakah Kang Hari bertanggung jawab atas kebahagiaan istri? Enggak. Saya bertanggung jawab untuk mampu berkomunikasi dengan dia dengan baik. Saya bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Saya bertanggung jawab untuk bisa menggali undercover marriage dengan dia. Tapi apakah saya bertanggung jawab dengan kebahagiaannya? Bahagianya istri saya, tanggung jawabnya dia sendiri. Gitu. Banyak banget pasangan yang susah banget gue tuh ngebahagiain gue. Gue dulunya kayak begitu. Saya dulunya kayak gitu. Beb, kok kayaknya tampaknya ada yang salah terus sih dari Kang Hari. Susah banget kayaknya ngebahagiain kamu. Dan emang ngebahagiainmu gak bisa, atau siapa kita? Kita mah cuma responsible to make good relationship, not responsible for her happiness. Gitu coy. Bener gak sih? Bener gak? Bener. Ini yang tanggung jawab. Kalau saya sesat, gurunya. Oke, saya mah curhat. Iya. Jadi artinya semua itu adalah hak kita dan tanggung jawab kita, bukan orang lain. Dan kadang ya ini yang gak enaknya kita adalah, saya baru bahas Kang, saya share setiap pagi, saya kan suka share ke 50-an grup kelas jodoh yang saya bilang kayak gini. Salah satunya adalah yang kemarin ya, bukan yang pagi tadi, bahwa seringkali kita itu suka nyalahin orang lain padahal sebenarnya itu tanggung jawab kita. Saya bilangnya kayak gini. Seni menolak. Wes canggih loh. Seni menolak. Karena seringkali kita nih suka gak enakan, tapi maaf ya Kang, akhirnya kita gak mengendalikan diri kita. Kita terlalu peduli sama orang lain, tapi kita boleh peduli sama orang itu sangat boleh. Tapi itu dalam menzolimi diri sendiri. Dan itu banyak Kang. Misalnya, aku mau putus nih. Gak enak. Aduh. Kasihan dia katanya aku udah komitmen janji sama dia, mana mau putus supaya dia move on gitu kan. Terus misalnya ada teman mau utang, minta pinjam dong 20 juta, kasih uangnya.
Akhirnya persahabatan hancur, ya kan? Kitanya jadi nagih, jadi kita yang butuh. Saya bilang Manehna nu galak. mana anu galak gitu kan. Jadinya kadang seni menolak juga penting karena saya bilang gini, ada 5 level cinta kan. Wow. Allah, Rasulnya, jangan dulu orang lain, diri dulu. Kayaknya high class respon banget. Iya. Seringkali kita mikirin orang lain. Ada nih orang misalnya, aku kan gak nikah karena ibu bapakku kan udah tua. Gak ada lagi yang ngeiniin. Siapa yang mau sama aku? Nanti siapa yang mikirin dia? Siapa yang memberikan makan? Saya bilang, apakah Anda Tuhan? Iya. Kok Anda pikir nanti nggak ada yang bisa menginikan? Akhirnya banyak Kang, orang yang nggak nikah itu cuman karena persepsi tadi, bukan dari data, asumsi gitu. Siapa yang mau sama aku kan. Akhirnya yang saya lihat gitu Kang, kalau orang dia nggak punya self esteem, dia nggak ada kecintaan pada diri sendiri, akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Padahal orang lain itu nggak peduli sama dirinya. Gimana nih high class respon ngomongin ini gimana nih Kang? Itu sedih banget, menyedihkan. Menyedihkan. Kita berkorban untuk orang lain peduli juga kagak sama Dan kita. itu yang banyak. Itu banyak ya. Orang yang pacaran, dia sudah mengorbankan maaf sampai mungkin kehormatan dirinya demi pacarnya. Pacarnya sudah dapetin, dia pergi begitu saja. Bahkan ada yang sampai pinjem, ada yang apa-apa. Akhirnya toxic relationship. Iya. Hubungan tapi sebenarnya yang satu menghancurkan yang satunya lagi. Tapi karena ini ya udah deh, mudah-mudahan dia berubah. Siapa tahu nanti terus aja kayak gitu. Yes. Tapi sebenarnya ini memanfaatkan kebaikan. Ini terlalu baik gimana nih Kang ini? Kadang gini ya, kita kalau ngomongin high class response, It's ini not story artis yang kayak gitu, bukan. Itu orang banyak juga ya. banyak banget Kang. Artis itu kan ada yang digebukin gitu ya, artis Amerika gitu, ada yang digebukin sama pacarnya tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Banyak banget Kang. Karena dia cinta dan Bucin tuh banyak juga Kang. Oh wow. Wah, bucin sedang ramai sekarang Kang. Artinya ketika Ngeri. ketika ada ini kan saya karena orang ya suka lihat di lapangan banyak yang curhat sama saya gitu. Dia kayak yang nggak bisa keluar Kang dari toxic relationship akhirnya. Sesuatu hubungan yang dia nggak bisa move on dari itu akhirnya, tapi dia nggak kemana-mana gitu loh. Nikah enggak, karir juga setiap ada uang habis dengan dipinjam oleh dia gitu loh. Kemana-mana nggak boleh, akhirnya dia terkekang gitu. Ataupun itu adalah orang tua, dia akhirnya nggak bisa nikah karena orang tuanya harus nunggu dulu orang tua meninggal pada orang tua masih sehat. Nah ini gimana nih Kang korelasi sama high class respon? Takutnya ada orang yang persepsi oke, kalau kayak gitu saya kan harus terus baik sama orang. Kita ini ya kalau dengan orang ini kita harus seperti ini. Akhirnya dimanfaatkan kebaikan kita tapi dengan mencederai diri kita. Gimana nih Kang? Menarik menurut saya. Thank you. Ini insight yang baru banget. Insight baru ya Kang. Mengagetkan karena udah nggak biasa ngobrolin itu gitu ya. Ini relationship nih Kang. Saya karena banyak banget yang masuk sama saya. Saya sering ngomong diri saya ini di usia yang kayak gini ini udah masuk ke integrator. Integrator itu yang atas sama yang bawah dipertemukan sama saya gitu. Tangga yang harusnya selalu ada, nggak boleh hilang. Dari yang baby boomers ke yang millennials, integrators. Nah, sahabat setia, yang pertama banget kita harus bedakan ketika sebelum menikah dan sudah menikah. Jadi kalau setia sebelum menikah, sahabat setia boleh mikirin apapun, bahkan ambil keputusan yang paling baik untuk kita. Siap. Tapi kalau sudah menikah nanti beda lagi responsnya. Siap. Oke. Tetapi ini saya akan ngasih dudukan dulu yang sama. Siap. Ada 5 gaya kita ngadepin masalah. Pertama, kita lari dari masalah. Yang kedua, bertahan dalam masalah. Yang ketiga, kita ngatasin masalah. Yang keempat, mengelola masalah. Yang kelima, memanfaatkan masalah. Mengelola masalah, memanfaatkan masalah. Yang lari dari masalah itu adalah orang-orang yang semakin lama semakin lemah karena dia bukan melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Justru dia tidak melakukan hal-hal yang harus dia lakukan. Dan dia rasa dia tahu untuk lakukan, tapi dia mendingan flight aja. Dia mendingan nggak, dibanding fight, gue mendingan cabut aja. Misalkan kayak gimana? Misalkan Kang Hari harus turun berat badan. Terus gue tahu caranya, nggak boleh makan malam, nggak boleh terlalu banyak makan lemak, nggak boleh, harus olahraga yang cukup. Kurangi gula. Tapi aku tetap melakukan itu. Di situ kita berarti lagi flight, kita lagi lari dari masalah, dan kita makin lama makin lemah bukan karena kita gagal terhadap apa yang kita lakukan, justru kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kebayang nggak? Lu nggak ngelakuin apa-apa tapi diri kita makin lemah, dan lemah itu makin lama makin mendekatkan kita ke depresi.
Ya udahlah. Kenapa? Karena kita tahu harusnya ada yang kita lakukan tapi nggak kita lakukan. Ngobrol sama orang tua harusnya kita lakukan, tapi nggak kita lakukan. Mama boleh dong. Saya insya Allah akan tetap cinta sama mama, tetap sayang sama mama, dan insya Allah doain sama mama jodohnya yang terbaik yang sayang sama mama. Mama nanti boleh nyeleksi itu dari sedemikian koleksi teteh yang ada. Itu namanya. Itu ngadepin. Tapi kan mendingan rarese lah si mama nggak sekolah, biasa diajak ngobrol. Tunggu mati udahlah. Mama. Aduh, nauzubillah. Itu banyak ya? Iya. Oh wow. Oke, itu lari dari masalah. Yang kedua bertahan dalam masalah. Ini geuleuh, ini bucin. Kalau dalam cinta. Oh setuju aku. Toxic relationship ini namanya. Bertahan. Iya. Demi dia aku bertahan. Iya. Atau nyakitin hati dong, Kang. Nyakitin diri sendiri. Ini yang saya tadi bayangin cerita. Di Ultimate Fighting Championship orang yang bertahan itu kayak gimana? Yang digebukin, yang keluar tenaganya all out untuk bertahan, tapi digebukin dan sakit dan engap, engap, sesek. Tapi bertahan. Itu bertahan yang tidak inspiratif. Setuju. Itu bertahan yang menyakitkan. Dan kita ngeluarin energi di dalam model pertahanan kayak gitu sama dengan ngeluarin energi kita ngadepin masalah. Bahkan lebih gede energinya yang keluar ketika kita bertahan tapi hasilnya nothing. Bertahan yang menginspirasi kayak gimana ya? Bertahan yang menginspirasi itu ketika kita punya perbedaan pendapat sama istri kita. Terus kita bertahan untuk tetap mencari jalan keluar yang terbaik. Karena kita tahu di satu titik pasti ada persamaan. Kayak gitu. Itu bertahan yang inspiratif. Ada gak di dalam suami istri bertahan yang tidak inspiratif? Ada. Aku bertahan kayak gini demi anak-anak. Pret lah. Lu gak ngobrol sama suami lu gak ngobrol sama lu, dan lu demi anak-anak. Terus anak-anak ngeliat contoh yang mana? Benar. Tersakiti anak-anak juga. Bener. Gitu. Ada jalan lain lah untuk ya apapun itu, sampai barangkali nauzubillah ya. Kita tidak ingin melakukan itu. Tapi jangan bertahan dalam masalah saja. Atasi masalah. Atasi masalah di level yang 3 tuh. Bisa proaktif, bisa reaktif yang tadi. Reaktif tuh ngatasin masalah, aduh liar, ngerokok. Perasaan kalau udah ngerokok masalah jadi kurang. Lu ngatasin masalah tapi dengan yang reaktif. Dengan masalah. Kayak gitu. Wah ini jual ini, pinjem. Nanti juga bisa kok. Bunga berbunga. Wah. Itu ngatasin masalah dengan masalah baru. Ngatasin masalah dengan proaktifness itu disebutnya mengelola masalah. Mengelola masalah bedanya dengan memanfaatkan masalah, guys. Mengelola masalah itu kemenangannya cuma untuk saya. I win. Saya diizinin sama mama untuk nikah. Tapi mama sakit. Mama sakit hati. Mama takut. Mama kesepian. Kalau memanfaatkan masalah, justru ketika kita lagi ada challenge sama orang tua kita untuk menjelaskan, di situ kita harus mendekati orang tua kita dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi pertanyaannya ke dalam diri, apa yang bisa aku lakukan berbeda untuk mendekati mamaku supaya mamaku tuh bisa ngasih restu sama aku untuk pendekatan. Jadi seni ya Kang? Jadi seni, because response is not science. Response itu art. Seni. Atau ke mama jangan, kalau misalkan serumah, ya jangan cuma pulang bawa badan. Apalagi pulang bawa badan, muka juga suntuk. Mama juga kesel ngeliatnya. Gila lo mau gue kasih izin lu sendirian aja masih kusut kayak begitu. Siapa yang mau nyetrika wajah lu kalau bukan gue, kata mama gitu kan. Bener. Ya pulang itu dengan sumringah teteh. Pulang itu dengan bahagia, dengan keceriaan. Bawakan mama sesuatu. Ya lumpia basah juga gak apa-apa, 10 ribuan kalau pakai GoFood. Kenapa iklannya? Tapi mama happy. Mama ngeliat, hey, anak gue kayaknya udah bertumbuh deh. Kayaknya aku bisa ngasih kepercayaan yang lebih. Mama didn't read what you read. Mama didn't listen what you listen. Mama didn't follow your training like you follow trainingnya Kang Furkon kan. Tapi mama read you. Mama hear you. Mama watching you. Mama gak baca apa yang kita baca. Mama gak lihat apa yang kita lihat. Betul. Tapi mama tuh ngelihat kita banget. Orang tuh ngelihat kita banget. Dalam banget ya. Akhirnya kita memanfaatkan masalah. Akhirnya kita memanfaatkan masalah. Itu yang paling tinggi karena bukan cuma win ke kita tapi juga win ke mamahnya. Win-win solution. Win-win. Dia dulu menang, kita juga menang. The best. Tahu nggak udah sejam lebih ini? Masya Allah. Jangan biasa. Lupa. Gue ngeri. Rapid test. Panjangin cuma untuk menghindari yang ini. Mau flight dari yang ini. Gak bisa. Kang Ari, karena ini hampir semuanya itu saya suka kasih. Enggak kok, gampang-gampang kok Kang Ari. Karena justru dengan sabar ini kan kita ngomongin belief orang ya.
belief orang itu kan dengan kecepatan, dengan ini itu bisa membuat kita jadi terinspirasi lah. Ini belief, value, identity. Siap, Kang Ari. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tolong dipilih, Kang Ari ya. Oh, dipilih. Dipilih. Oke. Cuman antara ini atau ini. Oke. Ini atau ini. Langsung Siap. pilih satu aja. Siap. Jadi pengusaha atau trainer? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Online atau offline? Online. 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 Sekarang online, kemarin offline. Sekarang online. Sampai nanti. Sampai nanti online. Nikmat dengan online. Lagi berusaha menikmati. Lagi berusaha menikmati. Oke. Lebih pilih keluarga atau bisnis? Value, keluarga. Keluarga. Yep. Keluarga atau dakwah? Dakwah. Bahagian orang tua atau bahagiain anak? Hararese. Masya Allah, bahagiain. Oh my God, it is so hard. Kenapa harus milih dulu? Itu keluarga. Semuanya boleh, cuman maksudnya gini, yang lebih lah, yang lebih priority kan, ini ngomongin priority, bukan ngomongin ini enggak jadinya, ini enggak juga, ini kan cuman pertanyaan aja. Bahagian orang tua. Orang tua, oke. Karena anak masih bisa dicari. Itu ya jawabannya, enggak juga. Family time atau couple time? Couple time. Dipuji atau dikasih panggung? Dipuji atau dikasih panggung? Dikasih panggung. Dikasih panggung. Maksudnya ini panggung dalam training ya? Iya. Dikasih panggung. Iya. Dikasih uang atau fee atau dikasih apresiasi? Dikasih apresiasi dan uang. Dipeluk atau dipuji? Dipeluk. Oke. Oleh ngomongin istri ya, ini ngomongin pasangan bukan ini ya. Ya kalau dia mau coba. Berani. Oke. Pisahkan dulu. Terus quality time atau dilayani? Quality time. Quality time. Yep. Dikasih hadiah atau quality time? Quality time. Quality time. Me time atau couple time? Couple time. Couple time atau family time? Couple time. Oke. Bahasa cinta banget. Ini bahasa cinta banget. Itu di akhir-akhir bahasa cinta banget. Wow. Kang, Apa yang tadi bisa Kang Furkon? kok Anda yang nanya saya? Saya yang nanya Anda. Nanti setelah ini baru Anda nanya. Oh gitu ya. Kang, luar biasa ya. Saya senang banget dengan Kang Ari karena bukan putus deh. bukan cuma inspirasi hidupnya, tapi juga ilmunya luar biasa. Apa sih Kang tips supaya kita tuh jadi orang yang ilmunya banyak, terus juga asik dengan banyak orang? Ada nggak? Ya mungkin ini jadi inspirasi buat teman-teman di akhir perjumpaan kita mungkin. Saya justru dibilang sama orang yang udah sangat tahu ilmunya itu terus. Ilmunya nggak banyak. Menarik ini, menarik. Iya, ilmunya nggak banyak, ilmunya segitu. Malah naon sih manehna ngan sakitu wungkul gitu. Kalau kata Bu Tejo, tapi ini bapak-bapak barangkali ngomongnya kayak gitu. Kok cuma itu doang yang diulang. lagi. Tetapi karena memang berprinsip banget, yang sederhana itulah yang kemudian mengubah banyak orang. Yang sederhana itulah yang kemudian menggugah banyak orang. Kenapa banyak orang yang mau ikut Kang Setia, Kang Furkon untuk ikutan trainingnya? Karena apa yang dibilang sama Kang Furkon itu sudah Kang Furkon lakukan. Betul. Keilmuan barangkali dibanding sama yang training pre-marriage di atau Singapura ustad-ustad, atau di mana itu mungkin lebih banyak. Tapi daya gugah, daya hujam, daya ubah kok kayaknya sama Kang Furkon beda ya. Ya karena sederhana ilmunya. Apa itu sederhana itu? Definisinya melakukan apa yang dikatakan. Jadi gimana ya supaya orang bisa enak sama kita? Ya udah apa adanya aja. Being vulnerable itu oke banget. Being vulnerable itu sah banget. Even buat trainer yang kelihatannya Kang Hari gila ya kalau gue ngeliat lu kayaknya sabar terus. Lihat dari mana lu sabar terus? Kagak. Kang Hari kayaknya positif terus. Lu gila positif anak 4. Kalau positif terus anak 8.
ya kan? Ya nggak boleh positif COVID. Itu Iya kan? jangan ya. Positif dari mana? Enggak bro, kadang-kadang gue negatif. Cuma pas gue negatif gue tahu healingnya apa, ngobrol sama orang tentang problem gue, tapi juga solusi yang lagi berusaha aku pecahkan. Jadi kelihatannya positif terus. So being vulnerable itu oke banget. Yang nggak boleh itu being fragile. Allah itu kan ke kita itu apa ya? Ngasih dua ilham, kebaikan dan keburukan. Mungkin kalau kita lagi vulnerable, mungkin kita lagi deket sama keburukan kali, gitu. Tapi jangan terus-terusan kita ada di situ sehingga kita jadi fragile, gampang pecah belah. Kita ini kan made in Allah, yang ciptakan kita kan Allah, bukan made in China, yang gampang belah dan sekali belah ganti gitu. Enggak. Iya. Kita ini bisa retak, kita ini bisa pecah, tapi kita bisa nyatu lagi. Itu vulnerable. Asal dekat sama Allah, kita saying the truth about us, and then sharing happiness. Give inspiration. Keep inspiration. Luar itu kayaknya oke banget. Mantap. Ya, kita ada di akhir perjumpaan sama Kang Hari Masya Allah, Firman. Saya kangen ya. inginnya berjam-jam. Saya kayaknya ini adalah first moment, tapi nanti mudah-mudahan kita banyak lagi kita sharing lagi sama Kang Hari Firman. Saya ini wajib banyak sharing nih. Saya sama jadi Kang tahu Hari loh nih. kenapa Hah? Kang Furkon itu dicintai. Kenapa? Ya karena kayak gini. Ya kayak gini. Yes. Yes. Jadi Anda kalau misalkan jadi learning partnernya Kang Furkon, Anda punya learning partner yang keren banget. Luar This is biasa. our first moment ya. Iya, Dan first kayaknya moment. udah Enggak, kayaknya kalau udah- aku pengagum secret admirer lah saya. Tapi luar biasa, beliau sangat humble, ternyata asik banget gitu ya. Teman-teman, ini closing terakhir dari saya. Saya mau ngasih 3 buku ini spesial buat teman-teman yang sekarang nonton ya. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, jangan lupa subscribe dulu channel kita, dan jangan lupa Anda harus follow dulu dong Instagramnya Kang Hari Firmansyah. Apa Kang? @HARRI Firmansyah R. Ada YouTube atau yang lainnya? Ada harus YouTube Hari Firmansyah R. Hari Firmansyah R. Anda harus dulu follow juga sama, subscribe juga sama. Jangan lupa di sini juga. Dan tolong Anda capture tadi ada yang beliau bilang nih. Tolong ditulis ulang lagi ya. 5 level orang ketika bertemu sama masalah. Silahkan Anda tulis, nanti yang paling bagus jawabannya nanti saya akan kasih satu orang satu. Jadi ada 3 buku, satu orang satu. Nanti Anda saya acak dan saya akan berikan spesial. Jadi Kang, kita selalu kan share happiness. Jadi selalu ada giveaway. Selalu ada giveaway. Udah berapa buku yang diberesin Kang Furkon? Baru 16 buku. Gosh, 16 buku. 1 buku aja bangga. Terus ngapain kita harus bangga? Alhamdulillah. Ada 16 buku loh. Dan itu semuanya dari pengalaman hidup, bukan cuma Insya Allah. pengetahuan yang didapatnya dari Google. Udah. Nanti kita jadi nggak selesai nih. Kang Ari luar biasa, senang banget. Ya, ada satu quotes terakhir dari saya mungkin ya, dan ini juga mungkin saya banyak belajar dari Kang Hari Firmansyah di sesi kita kali ini, bahwa kita bisa memilih untuk bersedih, untuk bahagia. Tapi ketika kita memilih untuk bahagia, maka disitulah kita akan mendapatkan kesuksesan sejati. Saya Stephen Holid di Setia Talks bersama Kang Hari Firmansyah. Terima kasih Kang, luar biasa. Jazakallah khairan. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.